Bab 2493 jangan datang. 2493 jangan datang. Ketika kelompok Xie Qingcheng berjalan, mereka secara alami menarik perhatian tim. Ketika Suzimo memperhatikan Heaven Immortal Luo Yang, dia juga melihat Suzimo. Tatapan mereka bertemu sebentar di udara. Heaven Immortal Luo yang hendak mengalihkan pandangannya ketika dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresinya berubah dan pupilnya menyempit. Itu dia, advertisement. Pandangan tidak percaya melintas di mata Heaven Immortal Luo Yang. Ini adalah Black Immortal dari saat itu, dia selamat. Lebih jauh lagi, dia bahkan telah berkultivasi ke ranah Dewa Surga kelas 6. Itu hanya beberapa ribu tahun. Untuk surga abadi dengan umur 300.000 tahun, ribuan tahun berlalu dalam sekejap mata. Dewa hitam yang lemah di masa lalu telah tumbuh sedemikian rupa hanya dalam beberapa ribu tahun dan hampir mengejarnya. Bagaimana itu mungkin? Karena orang ini berada di Dragon Abyss Star, dia pasti seseorang yang naik dari dunia bawah. Bagaimana dia bisa memiliki bakat yang sebanding dengan Yunting? Bahkan jika dia memiliki bakat Yunting, bagaimana dia bisa mendapatkan sumber daya kultivasi, peluang, dan pertemuan dalam jumlah besar seperti Yunting? Selanjutnya, saat itu, keributan besar terjadi di Dragon Abyss Star. Faktanya, naga sejati muncul dan banyak dewa surga dan dewa bumi mati. Advertisement. Bahkan kakak laki-lakinya, Wu Feng abadi yang disempurnakan, pedang abadi Yuehua dari Akademi Surga dan Bumi dan sitar abadi Meng Yao, 3 ahli abadi yang disempurnakan, terluka dan melarikan diri. Orang ini hanya Black Immortal, bagaimana dia bisa bertahan? Lebih jauh lagi, dia telah tumbuh sedemikian rupa dalam ribuan tahun. Heaven Immortal Luo yang ingat bahwa alasan mengapa kelompok ahli mereka berkumpul di Dragon Abyss Star adalah karena ada tempat rahasia di sana. Meski tidak ada yang menemukan tanah rahasia, memang ada banyak senjata dewa yang muncul di jurang itu. Bahkan ada harta karun roh yang murni, spanduk pemanggilan jiwa Gatvian. Namun, panji pemanggilan jiwa Gatvian anehnya menghilang begitu saja. Sekarang setelah dipikir-pikir, ada kemungkinan besar orang ini telah mendapatkan panji pemanggilan jiwa Gatvian. Faktanya, dia bahkan mungkin mendapatkan semua harta karun di tanah rahasia. Itulah satu-satunya kemungkinan yang dapat menyebabkan kultivasi orang ini maju pesat untuk mencapai titik ini. Ketika Suzimo melihat reaksi Heaven Immortal Luo Yang, dia menduga bahwa orang ini sudah memikirkan adegan itu saat itu. Namun, saat itu, tidak ada konflik langsung atau perseteruan mendalam antara dia dan surga abadi Luo Yang. Suzimo meliriknya sebelum mengalihkan pandangannya. Saat itu, Suzimo merasakan permusuhan dan niat membunuh yang kuat. Saat dia melihat orang itu, dia mengerti. Bahkan ada penjaga eksekusi surga dari Kerajaan Agung Jin Abadi di salah satu tim. Advertisement. Orang lain mungkin tidak mengenalnya, tetapi hampir semua orang di Kerajaan Agung Jin Abadi telah melihat penampilannya sebelumnya. Bagaimanapun, dia diburu oleh seluruh Kerajaan Agung Jin Abadi saat itu. Xie Qingcheng memperhatikan ini juga. Orang ini memiliki latar belakang yang kuat dan penjaga eksekusi surga nomor 1 dari Kerajaan Abadi Jin Agung, Song Che. Metodenya ganas dan kekuatan tempurnya menakutkan. Dia peringkat 5 di prediksi peringkat surga. Kakak Su, kamu harus hati-hati. Song Che memelototi Suzimo dengan dingin dan menunjukkan senyum sedingin es. Dia mengulurkan tangan dan membuat gerakan pemenggalan di tenggorokannya, penuh dengan niat membunuh dan provokasi. Suzimo tidak tergerak oleh provokasi Song Che. Xie Qingcheng melanjutkan, orang yang mengundang Song Che keluar dari pengasingan adalah Pangeran Mingjiong. Kultivasinya juga berada di alam abadi surga tingkat 9. Itu Pangeran Yu di sana. Di antara orang-orang yang dia undang kali ini, yang terkuat adalah Yue Hai dari Sekte Abadi Laut Gunung. Dia peringkat 7 di prediksi peringkat surga. Suzimo mengangguk pada dirinya sendiri. Pertarungan memperebutkan segel kali ini memang meriah. Dari 10 besar prediksi peringkat surga, setengahnya ada di sini. Siapa pangeran berambut merah di sana? Suzimo melihat ke sisi lain dan bertanya. Xie Qingcheng berkata, itu adalah Pangeran Tianhuang. Dia memiliki garis keturunan Phoenix Surgawi dan ayahku juga menyukainya, memberinya nama Tianhuang, 1. Meskipun tidak satu pun dari 100 dewa surga di belakangnya yang ahli dalam prediksi peringkat surga, dia sendiri adalah peringkat 10.
Dia juga yang terkuat di antara kami para pangeran dan putri. Oh, Su Zimo mengangkat alisnya sedikit. Kalau begitu, 6 dari 10 besar prediksi peringkat surga ada di sini. Xie Qingcheng berkata, awalnya, Xie Tianhuang tidak bisa masuk dalam 10 besar. Karena kematian Fang Qingyun, ada tempat kosong dan dia bisa menjadi peringkat 10. Termasuk Xie Qingcheng, Su Zimo dan yang lainnya, sudah ada 6 tim di alun-alun. Selain Pangeran Yi Qiu, ada 2 pangeran lain yang belum tiba. Saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang. Xie Qingcheng, saya pikir itu adalah ucapan biasa ketika Anda mengatakan bahwa Anda akan berjuang untuk segel itu. Tidak kusangka kau benar-benar berani datang. Xie Qingcheng, Su Zimo dan yang lainnya berbalik. 2 tim sedang menuju dan orang yang berbicara memiliki ekspresi mengejek dan arogan. Ketika pangeran lainnya melihat Xie Qingcheng, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengangguk sedikit dan menyapa. Xie Qingcheng berbisik kepada Su Zimo, orang yang berbicara adalah Pangeran Xingyan. Kali ini, dia mengundang 2 ahli prediksi peringkat surga, tetapi peringkat mereka tidak tinggi. Salah satunya adalah peringkat 79 sedangkan yang lainnya adalah peringkat 93. Su Zimo sedikit mengangguk. Dari kelihatannya, kekuatan Pangeran Xingyan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan 5 pangeran sebelumnya. Xie Qingcheng melanjutkan, orang di sampingnya adalah Pangeran Cheng Tian. Statusnya di keluarga kerajaan mirip denganku. Pangeran Xingyan tersenyum sambil berjalan. Xie Qingcheng, kamu bahkan tidak bisa mengumpulkan 100 dewa surga tingkat tinggi dan kamu masih memiliki keberanian untuk ambil bagian di medan perang Asura. Lihatlah Cheng Tian. Meskipun dia merekrut banyak orang bukan siapa-siapa, dia mengumpulkan setidaknya 100 dari mereka. Dengan grup Anda yang sedikit lebih dari 10 orang, Anda sebaiknya bergegas pulang dan berhenti mempermalukan diri sendiri. Saat itu, 2 penjaga kerajaan abadian yang melesat keluar dengan ekspresi ketakutan, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Apa yang salah? Mengapa kamu begitu bingung? Turun dan bicaralah dengan kami. Pangeran Xingyan berteriak. Kedua penjaga ragu sejenak sebelum turun. Salah satu dari mereka berkata, sebelumnya, Pangeran Yi Qiu dan Pangeran Qingcheng mengalami konflik di luar istana. Pada akhirnya, Heaven Immortal Pihan dilumpuhkan oleh Su Zimo dalam 2 gerakan dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghunus pedangnya. Pangeran Yi Qiu juga dipukuli sampai linglung oleh Su Zimo. Dia telah kembali dan mengumumkan bahwa dia menyerah untuk memperjuangkan segel. Apa? Pangeran Xingyan dan yang lainnya terkejut. Bahkan Pangeran Yan, Putri Yuyan dan yang lainnya menoleh saat mendengar nama Su Zimo. Mereka sudah lama mendengar bahwa surga abadi Pihan direkrut oleh Pangeran Yi Qiu untuk membantunya memperjuangkan segel. Tidak disangka dia akan lumpuh bahkan sebelum dia bisa memasuki istana. Su Zimo dari Akademi Langit dan Bumi. Peringkat 24 diprediksi peringkat surga. Pangeran Xingyan bertanya dengan tergesa-gesa. Penjaga lain mengangguk berulang kali. Dikatakan bahwa Su Zimo telah meninggalkan sekte dan telah memilih untuk membantu Pangeran Qingcheng memperjuangkan segel itu. Apa yang menyebabkan konflik? Pangeran Cheng Tian bertanya. Penjaga itu menjawab, saya mendengar bahwa Pangeran Yi Qiu mengejek Pangeran Qingcheng dan mungkin akan memarahinya dengan buruk. Setelah itu, Su Zimo menyerang dan melumpuhkan Heaven Immortal Pihan di tempat. Dia bahkan meraih Pangeran Yi Qiu dan menamparnya sampai mulutnya hancur. Mulutnya hancur hanya karena dia mengejek Xie Qingcheng. Pangeran Xingyan tiba-tiba merasa kedinginan. Sebelumnya, dia juga mengejek Xie Qingcheng. Secara naluriah, Pangeran Xingyan melihat ke arah Xie Qingcheng dengan ekspresi bingung dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa Su Zimo? Saya. Su Zimo maju selangkah. Jangan datang. Tiba-tiba, Pangeran Xingyan terkejut dan bersembunyi di antara Dewa Langit di belakangnya dengan panik. Dia menunjuk Su Zimo dari jauh dan berteriak keras, kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Bab 2494-2494 Aturan Merebut Segel. 2494 Aturan Merebut Segel. Bagi Pangeran Xingyan, Su Zimo benar-benar gila. Sebelum mereka berada di medan perang Asura, seorang ahli prediksi peringkat surga sudah lumpuh dan Pangeran Yi Qiu dipukuli dengan sangat parah sehingga dia tidak berani ambil bagian dalam pertempuran. Siapa yang tahu jika orang ini tiba-tiba menjadi gila dan menyerangnya? Dia tidak ingin ditampar di depan semua orang.
Dia tidak bisa kehilangan muka seperti itu. Saat melihat reaksi Pangeran Xingyan, Suzimo tersenyum lembut. Advertisement. Pada kenyataannya, dia tidak berniat menyerang sama sekali. Sebelumnya, di luar istana, dia memilih untuk menyerang karena Pangeran Yikyu terlalu banyak memarahi mereka. Bahkan, dia bahkan ingin membunuh. Saat ini, Pangeran Xingyan hanya mengatakan beberapa kata ejekan. Karena Xie Qingcheng tidak peduli sama sekali, dia tidak perlu bertarung. Suzimo. Di sisi lain, jantung Heaven Immortal Luo yang berdetak kencang saat dia sedikit menyipitkan matanya. Dia Suzimo. Selama bertahun-tahun, dia telah mendengar banyak rumor tentang Suzimo. Untuk berpikir bahwa Suzimo adalah Black Immortal lemah yang dia temui di Dragon Abyss Star saat itu. Heaven Immortal Luo yang bukan satu-satunya. Ketika Suzimo menonjol, tatapan yang tak terhitung mendarat padanya pada saat yang sama. Selain itu, beberapa tatapan mereka dipenuhi dengan permusuhan yang jelas. Suzimo. Di samping Putri Yuyan, tatapan jahat di wajah Zhong Feiyu semakin kuat saat dia bergumam, karena kamu datang mengetuk pintuku, kamu tidak bisa menyalahkanku. Advertisement. Apakah kamu berseteru dengannya, Saudara Zhong? Putri Yuyan bertanya. Tidak. Zhong Feiyu mengangkat bahunya dengan lembut. Namun, aku akan membunuhnya sebagai hadiah untuk suster junior Meng Yao. Suzimo adalah seseorang yang sangat dirindukan suster muda Meng Yao. Sebelum Zhong Feiyu bereinkarnasi, dia adalah kakak laki-laki Meng Yao. Setelah dia bereinkarnasi, dia tidak mengubah cara dia memanggilnya. Selain Zhong Feiyu dan Song Che dari Kerajaan Jin Besar Abadi, 4 orang lainnya dalam 10 besar prediksi peringkat surga memandang Suzimo dengan ekspresi berbeda, sepertinya merencanakan sesuatu. Peringkat 4, Lai Xuan, peringkat 7, Yue Hai, peringkat 8, Surga Abadi Luo Yang dan peringkat 10, Pangeran Tianhuang, tidak ada dari mereka yang berseteru dengan Suzimo. Namun, semua orang tahu bahwa Suzimo memiliki tabu mistik klasik, manual Jade Pure Jade. Biasanya, Suzimo berada di Akademi Langit dan Bumi. Bahkan jika setiap orang memiliki pemikiran seperti itu, mereka tidak akan memiliki banyak kesempatan. Tapi sekarang, Suzimo telah meninggalkan sekte untuk Xie Qingcheng memasuki medan perang Asura. Bagi beberapa dari mereka, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Dalam pertarungan di alam kultivasi yang sama, seseorang hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak berkultivasi dengan baik dan kalah dengan orang lain jika teknik kultivasi dan keterampilan rahasia mereka direnggut. Meski beberapa dari mereka tergoda, mereka tidak mengungkapkannya. Tak lama kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka, khawatir mereka akan membuat Suzimo khawatir. Namun, kenyataannya, persepsi roh Suzimo sangat tajam dan dia bisa membaca ekspresi mereka. Dia sudah menebak sebagian besar pikiran mereka. Advertisement. Meskipun dia tanpa ekspresi, rasa khawatir muncul di hatinya. Menurut Xie Qingcheng, ada kidarah jahat yang aneh di medan perang Asura yang dapat menyegel kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia binatang iblis. Ini berarti bahwa dia tidak dapat melepaskan kekuatan surgawi bawaannya, kekuatan surgawi 6 gading. Kekuatan tempurnya akan sangat berkurang juga. Untuk bertarung melawan banyak dewa surga kelas 9 di alam surga abadi kelas 6, kekuatan Dewa 6 Tus sangat penting untuk peningkatan kekuatannya secara keseluruhan. Tanpa Sixtus Divine Strength, dia mungkin tidak akan menang dalam pertarungan langsung melawan inkarnasi monster yang berada di 10 besar prediksi peringkat surga. Tentu saja, membunuh dan berkelahi tidak hanya bergantung pada ranah kultivasi seseorang. Bahkan tanpa kekuatan Dewa 6 Tus, Suzimo sangat yakin bahwa dia dapat menghancurkan siapapun dari alam kultivasi yang sama dalam pertempuran jarak dekat. Bahkan jika 6 penjelmaan monster yang berada di 10 besar prediksi peringkat surga bergabung, dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Mengingat kemampuannya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia bisa lolos tanpa cedera. Namun, jika itu masalahnya, akan sulit baginya untuk membantu Xie Qingcheng mendapatkan Spirit Cloud Cell. Selain itu, karena dia berada di pihak Xie Qingcheng, ada kemungkinan besar bahwa yang terakhir akan menghadapi perlawanan yang lebih besar. Suzimo mengirim transmisi suara, Kakak Xie, aku mungkin membuatmu sedikit kesulitan dengan membantumu kali ini. Mungkin tidak akan semudah itu untuk mendapatkan segelnya. Xie Qingcheng tersenyum santai. Kakak Su, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku.
Jika Anda tidak muncul, saya tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Tapi sekarang, setidaknya aku melihat secercah harapan. Su Zimo mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Semua orang ada di sini. Saat itu, sesosok melesat dari jauh. Suaranya terdengar bahkan sebelum dia tiba. Itu adalah si Eling abadi yang disempurnakan. Kembali dalam pertarungan untuk peringkat bumi pada pertemuan 10.000 tahun, orang ini adalah tuan rumahnya. Si Eling mengamati sekelilingnya dan berhenti sejenak saat tatapannya tertuju pada Su Zimo. Dia memiliki kesan mendalam tentang Su Zimo. Saat itu, dia adalah yang teratas di Earth Ranking. Namun, si Eling tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu sekitar 3.000 tahun, Dewa Bumi di masa lalu ini telah berkultivasi menjadi Dewa Surga tingkat 6. Lebih jauh lagi, dia bahkan melumpuhkan ahli lain yang berperingkat tinggi di prediksi peringkat surga tepat di depan istana dengan metode gemuruh. Semua orang sudah tahu bahwa pertarungan memperebutkan segel kali ini adalah di medan perang Asura. Si Eling berkata, selanjutnya, saya akan berbicara tentang aturan merebut segel. Pertempuran segel akan berlangsung selama sebulan. Ada kota kuno bobrok di tengah medan perang Asura. Kalian harus mencapai kota kuno secepat mungkin setelah memasuki medan perang Asura. Itu karena ada banyak Asura, yaksa, dan binatang iblis kuat yang pikirannya terkorosi oleh ki darah jahat yang berkeliaran di luar kota kuno. Jika Anda berlama-lama di luar, Anda harus menanggung serangan tak berujung dari makhluk hidup ini. Ada kekuatan misterius kuno di kota kuno. Meskipun ras Asura telah kehilangan akal, mereka tidak akan berani mendekat. Di tengah kota kuno ada sebuah danau yang terkondensasi dari ki darah. Itu juga asal-usul ki darah jahat yang aneh. Segel awan roh terletak di pulau terpencil di tengah danau. Berhenti sejenak, si Eling melanjutkan, pada hari terakhir, akan ada jembatan paramita yang akan membentang melintasi danau dan menghubungkan satu-satunya pulau ke kota kuno. Itu akan menjadi satu-satunya kesempatanmu untuk menyerbu ke Pulau Tunggal dan merebut Spirit Cloud Shell. Sebelum itu, semuanya, kalian harus berhati-hati untuk tidak mencoba menyeberangi danau. Danau itu dipenuhi dengan ki darah jahat yang 100 kali lebih kaya dari daerah lain sepanjang tahun. Makhluk hidup apapun yang ingin menyeberangi danau akan dilahap olehnya. Selain itu, akan ada 6 dewa sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi memasuki medan perang Asura bersama kalian. Mereka akan memperhatikan pertempuran untuk segel dan akan memperbarui prediksi peringkat surga secara real-time. Banyak pembudidaya sangat bersemangat dan bersemangat. Jika mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dan menonjol dalam pertempuran untuk segel ini, mereka pasti akan dapat menduduki peringkat prediksi peringkat surga. Ini juga merupakan kesempatan langka bagi banyak pembudidaya untuk berada di peringkat. Si Eling berkata, tentu saja, mungkin ada beberapa senjata surgawi, warisan kuno, dan peluang di medan perang Asura kali ini. Itu akan bergantung pada nasibmu sendiri. Setelah itu, si Eling mengeluarkan banyak jimat dari tas penyimpanannya dan melambaikan tangannya. Jimat berubah menjadi seberkas cahaya roh dan mendarat di depan banyak pembudidaya, satu untuk masing-masing. Ini adalah jimat teleportasi sederhana. Si Eling berkata, bagaimanapun, semua orang adalah jenius dari sekte dan faksi utama. Kerajaan abadian yang juga tidak ingin kalian mati di medan perang Asura. Jika kamu menghadapi bahaya yang tidak dapat didamaikan, selama kamu merobek jimat teleportasi ini, kamu akan dapat segera meninggalkan medan perang Asura dan kembali ke sini. Bab 2495 Medan Perang Asura yang Kejam. 2495 Medan Perang Asura yang Kejam. Banyak pembudidaya menyingkirkan jimat teleportasi dengan tergesa-gesa dengan ekspresi gembira. Dengan jimat teleportasi di tangannya, itu berarti semua pembudidaya yang memasuki medan perang Asura akan mendapat jaminan keselamatan. Bahkan jika mereka menemui bahaya di dalam, semua orang bisa lolos tanpa cedera. Menyadari ekspresi semua orang, si Eling menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ada kebutuhan untuk mengingatkan semua orang bahwa ini hanyalah jimat teleportasi. Itu tidak bisa menjamin keselamatanmu di medan perang Asura. Lingkungan di dalamnya rumit dan bahaya ada di mana-mana. Anda mungkin menemukan diri Anda dalam bahaya kapan saja. Jika kamu tidak merobek jimat teleportasi ini tepat waktu, kamu masih akan mati di dalam. Advertisement. Jantung semua orang berdetak kencang ketika mereka mendengar itu dan saraf mereka yang rileks menegang sekali lagi.
Tatapan Xieling melewati para pangeran. Aku tahu bahwa kamu telah mengundang banyak pembantu kali ini, tetapi orang-orang ini hanya dapat membantu dalam pertarungan untuk segel dan tidak dapat merebut roh Cloud Seal secara langsung. Ada segel unik kerajaan abadi Yan yang disegel awan roh. Hanya garis keturunan keluarga kerajaan Yan yang bisa menghapusnya. Pada saat itu, Su Zimo dan Xie Qingcheng saling bertukar pandang. Jika ada aturan pembatasan seperti itu akan menambah banyak variabel pada pertarungan memperebutkan segel. Berdasarkan peringkat prediksi peringkat surga, Zhong Feiyu, Lai Xuan dan Song Che yang masing-masing 3, 4 dan 5, memiliki kekuatan tempur terkuat. Namun, bahkan jika salah satu dari mereka bertiga tiba di satu-satunya pulau di kota sebelumnya, mereka tidak akan dapat menghilangkan segel roh Cloud Seal, itu tidak berguna. Pengaturan kerajaan abadi Yan yang jelas memiliki arti lain. Dalam pertempuran memperebutkan segel ini, tidak hanya untuk menguji koneksi para pangeran, tetapi juga kekuatan individu mereka. Saat itu, mungkin ada pertarungan antara para pangeran. Advertisement. Aturan itu sangat tidak menguntungkan bagi Xie Qingcheng. Kultivasi Xie Qingcheng hanya di alam abadi surga kelas 7 dan kekuatan tempurnya berada di peringkat terakhir di antara para pangeran dan putri. Sebaliknya, aturan tersebut memberikan keuntungan bagi Pangeran Tianhuang yang berada di peringkat 10 pada prediksi peringkat surga. Ada sedikit kekhawatiran di wajah Xie Qingcheng. Terlepas dari bagaimana aturannya, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan segel itu. Seolah bisa merasakan depresi di hati Xie Qingcheng, Su Zimo tersenyum lembut. Aku akan melakukan yang terbaik. Jangan menyerah sampai saat terakhir. Ya, Xie Qingcheng mengangguk. Semuanya, apakah kamu punya pertanyaan lain? Xieling mengamati sekelilingnya dan melihat ke 8 tim yang tersisa. Semua orang menggelengkan kepala dan menggosok telapak tangan, bersiap untuk memasuki medan perang Asura. Xieling berkata, semua orang akan tinggal di medan perang Asura selama sebulan kali ini. Selama periode waktu ini, tidak peduli apa yang terjadi di dalam, dunia luar tidak akan ikut campur. Jika tidak ada pertanyaan lain, saya akan mengaktifkan formasi teleportasi. Advertisement. Kakak kedua, cepat. Xie Tianhuang menyeringai dan mendesak dengan tidak sabar. Tanpa berkata apa-apa lagi, beberapa cahaya surgawi muncul dari ujung jari Xieling dan memasuki tanah di tengah alun-alun. Suara mendesing. Seketika, tanah bersinar terang dan pola formasi misterius muncul satu demi satu, berputar perlahan. Semuanya, melangkahlah ke formasi teleportasi. Xieling menambahkan. Ketika semua orang mendengar itu, mereka bergerak satu demi satu. 8 tim di alun-alun menghilang dalam sekejap cahaya. Dunia yang sunyi dan bobrok dikelilingi oleh kabut samar berwarna darah. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di udara dan sosok-sosok berjatuhan dari dalam. Su Zimo, Xie Qingcheng dan 18 pembudidaya lainnya turun dari langit dan menstabilkan diri dengan cepat. Mereka melepaskan kesadaran roh mereka dan mengamati sekeliling mereka. Meskipun kabut berwarna darah di sekitarnya tipis, itu berdampak signifikan pada jangkauan deteksi penglihatan dan kesadaran roh seseorang. Berdiri di udara, Su Zimo sedikit mengernyit. Ketika mereka semua turun, mereka dinodai oleh kabut darah samar di sekitar mereka. Itu menempel di tubuh mereka seperti lapisan tendon, sangat tidak nyaman. Tanpa diduga, ini seharusnya adalah ki darah jahat yang disebutkan Xie Qingcheng. Su Zimo mencoba mengaktifkan Sixtus Divine Strength dengan skill rahasia. Memang, dia tidak berhasil dan merasakan penindasan yang kuat. Ki darah jahat-jahat macam apa yang sekuat ini? Su Zimo bingung. Kekuatan Dewa Namtus diwarisi dari gajah Dewa Namtus. Bahkan di dunia atas, Sixtus Divine Elephant adalah makhluk hidup yang kuat yang tidak lebih lemah dari ras naga. Di darat, kekuatan tempurnya bahkan mungkin melampaui ras naga. Meski begitu, kekuatan surgawi bawaan itu masih disegel oleh ki darah jahat yang aneh. Tanpa augmentasi kekuatan Dewa Namtus, kekuatan tempurnya sangat terpengaruh. Lihat ke sana, itu ras Asura, kan? Seorang kultivator menunjuk ke kejauhan dan bergumam. Semua orang melihat ke atas dengan ekspresi terkejut. Meskipun mereka telah berkultivasi menjadi dewa langit tingkat tinggi, ini adalah pertama kalinya mereka melihat ras Asura. Asura berbaring rata di tanah dengan lubang raksasa di dadanya dan kepalanya juga berlubang. Namun, tubuhnya besar dan berotot, tingginya lebih dari 100 kaki.
Dia memiliki 2 tanduk di kepalanya dan tubuhnya sangat sunyi. Meski telah meninggal bertahun-tahun, tubuh perunggunya masih memancarkan aura buas dan bengis. Pangeran Qing Cheng, haruskah kita melihat lebih dekat? Heaven Immortal Yue Ying menyarankan, tidak ada yang pernah melihat ras Asura sebelumnya. Kesempatan ini bisa kita gunakan untuk melihat-lihat. Siapa tahu, kita mungkin menemukan beberapa peluang. Apa? Xie Qing Cheng ragu-ragu. Jangan pergi. Su Zimo melirik ke arah itu. Cepat dan tinggalkan tempat ini. Mengapa? Heaven Immortal Yue Ying mengerutkan kening dan mau tidak mau terdengar tidak senang dengan Su Zimo. Saat dia memberi saran, itu ditolak oleh Su Zimo. Secara alami, dia merasa malu. Di dekat Asura, Pangeran Cheng Tian turun bersama sekelompok Dewa Langit. Saat itu, 2 berkas cahaya merah meledak dari soket kosong mayat Asura yang awalnya mati. Fiuh. Segera setelah itu, seolah-olah dia tiba-tiba terbangun, Asura duduk dan meraih ke arah kerumunan. Pangeran Cheng Tian dan yang lainnya terlalu dekat dengan Asura ini. 100 Dewa Langit berkumpul dan mengira itu hanya mayat ras Asura. Mereka tidak menyangka mayat itu akan berdiri dan menyerang. Kebanyakan Dewa Langit bereaksi sangat cepat dan bubar. Namun, tangan raksasa Asura menutupi langit dan langsung meraih 3 Dewa Langit di telapak tangannya, meremasnya. Uff! Sebelum jimat teleportasi dari 3 Dewa Langit bisa dilepaskan, mereka dihancurkan menjadi lumpur dan roh esens mereka dihancurkan. Di sisi Xie Qing Cheng, Heaven Immortal Yue Ying dan yang lainnya bergidik ketakutan. Syukurlah, mereka tidak segera bergegas. Kalau tidak, tamparan itu mungkin ditujukan pada mereka. Saat semua orang turun ke medan perang Asura, 3 Dewa Surga mati. Xie Qing Cheng dan yang lainnya tidak memiliki banyak orang sejak awal. Jika beberapa lagi mati, tidak satu pun dari mereka yang dapat melihat kota kuno di tengahnya. Bahkan dengan jimat teleportasi, medan perang Asura jauh lebih kejam dan berdarah daripada yang dibayangkan banyak pembudidaya, di mana-mana penuh dengan bahaya. Bab 2496 Monster 2496 Rakasa. Pakar surga abadi di sisi Pangeran Cheng Tian menekan ketakutan awal mereka dan marah, menyerang Asura satu demi satu. Seketika, senjata surgawi, harta darmik, kekuatan surgawi, dan keterampilan rahasia turun satu demi satu dan menyerang tubuh Asura yang babak belur. Tak lama kemudian, Asura diiris berkeping-keping oleh orang-orang di sisi Pangeran Cheng Tian dan dibongkar berkeping-keping, dia tidak mungkin lebih mati. Xie Qing Cheng dan yang lainnya memiliki ekspresi muram. Ini hanya mayat ras Asura. Advertisement. Meski begitu, itu menimbulkan ancaman besar bagi sekelompok Dewa Surga. Jika mereka memiliki fisik, garis keturunan, dan berada dalam kondisi puncak, seberapa menakutkankah ras Asura? Masih banyak Asura yang kuat dan menyusahkan yang tersisa di medan perang Asura ini. Ayo pergi. Xie Qing Cheng membandingkan tempat itu dengan peta medan perang Asura dan menuju ke wilayah tengah. Ini adalah pertama kalinya semua orang memasuki medan perang Asura. Karena mereka tidak terbiasa dengan lingkungan di sini, mereka tidak berjalan cepat dan mengamati sekeliling mereka terus-menerus. Sepanjang jalan, orang bisa melihat bahwa medan perang itu sunyi dan dipenuhi mayat. Itu bobrok dan senjata yang tak terhitung jumlahnya tersebar di tanah. Di beberapa tempat, tumpukan mayat bisa terlihat samar-samar di bawah penutup kabut darah, itu sangat mengejutkan. Bisa dibayangkan betapa tragisnya pertempuran saat itu. Banyak makhluk hidup yang berbeda dapat dilihat dari mayat. Ada kemungkinan besar ribuan makhluk hidup dari berbagai ras terlibat dalam perang saat itu. Lihat ke sana. Advertisement. Saat itu, seorang pembudidaya kurus di belakang menunjuk ke arah yang tidak jauh. Tampaknya ada sesuatu di bawah mayat yang hancur yang memancarkan cahaya hijau redup. Hampir semua yang ada di medan perang Asura bobrok dan redup. Sepanjang jalan, bola lampu hijau tidak jauh dari sana hampir menjadi satu-satunya cahaya yang mereka temui. Ini adalah harta karun. Hampir pada saat yang sama, sebuah pikiran melintas di benak semua orang. Untuk dapat memancarkan cahaya meski terkena dampak bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, harta ini pasti mengandung kekuatan yang luar biasa. Itu diisolasi oleh kabut darah tipis dan tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Dari garis besarnya, itu tampak seperti batu yang tidak rata. Xie Ling mengatakan bahwa ada beberapa peluang dan pertemuan di medan perang Asura yang bergantung pada nasib mereka sendiri.
Aku akan pergi melihatnya. Kultivator kurus tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan menekan kegembiraan di hatinya, bersiap untuk pindah. Jangan pergi. Su Zimo sedikit mengernyit dan menghentikan orang itu tepat waktu. Kakak Su, ada apa? Advertisement. Jantung si Qingcheng berdetak kencang saat dia bertanya dengan tergesa-gesa, apakah kamu melihat ada yang tidak beres? Aku tidak tahu. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu apa batu hijau itu. Namun, persepsi rohnya bisa merasakan sedikit bahaya. Ketika semua orang mendengar peringatan Su Zimo, mereka tidak berani gegabah dan buru-buru melepaskan kesadaran roh mereka untuk memindai area tersebut beberapa kali tetapi tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Kita harus pergi saja, kata si Qingcheng. Meskipun dia tidak menemukan masalah apapun, dia tetap percaya pada Su Zimo. Namun, yang lain ragu-ragu. Lagi pula, harta karun itu ada tepat di depan mereka dan tidak ada yang mau melewatkannya. Bagaimana jika itu adalah peluang besar yang dapat mengubah nasib mereka dan membuat mereka melambung? Hati Yue Ying juga gatal. Namun, dia tidak berani bertindak gegabah. Memutar matanya, dia datang dengan sebuah rencana dan menyelidiki, rekan Taois Su, bukankah kamu terlalu berhati-hati? Kultivator kurus yang menemukan harta karun itu awalnya tidak bisa menahannya. Ketika dia mendengar itu, dia buru-buru berkata, benar, benar. Kalian bisa tinggal di sini saja, aku akan pergi melihatnya. Su Zimo hanya bertemu orang-orang ini secara kebetulan dan tidak memiliki banyak hubungan dengan mereka. Sudah sangat baik baginya untuk mengingatkan mereka sekali. Jika dia bersikeras untuk menghentikan orang ini, dia mungkin akan menimbulkan kebencian pihak lain. Su Zimo tidak membujuk lebih jauh dan hanya berkata dengan acuh tak acuh, saya dapat memastikan keselamatan semua orang dalam radius 100 kaki. Di luar radius ini, jika terjadi sesuatu, aku tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Batu yang memancarkan cahaya hijau jelas berjarak lebih dari 100 kaki. Kata-kata Su Zimo sebenarnya adalah peringatan bagi pihak lain. Namun, kultivator kurus itu tidak menghargai dan menggerutu. Apakah kamu juga tidak menyadari ada yang salah dengan itu? Terlebih lagi, dengan jimat teleportasi di tanganku, meskipun ada bahaya, aku bisa melarikan diri. Saat dia mengatakan itu, pembudidaya kurus mengeluarkan jimat teleportasi dan memegangnya di tangannya, bersiap untuk merobeknya kapan saja. Sebenarnya, selain Su Zimo, tidak ada kultivator yang mengikuti si Qingcheng ke medan perang Asura yang benar-benar ingin membantunya mendapatkan segel itu. Itu karena menurut semua orang, itu adalah sesuatu yang mustahil. Alasan mengapa semua orang mengikutinya ke medan perang Asura adalah untuk harta dan peluang di sini. Saat ini, peluang dan harta ada tepat di depan mereka. Selama mereka bisa mendapatkannya, mereka bisa merobek jimat teleportasi dan meninggalkan tempat ini bahkan jika mereka menghadapi bahaya. Tak satu pun dari mereka yang peduli tentang berjuang untuk segel. Hati-hati. Ketika si Qingcheng melihat bahwa dia tidak bisa menghentikan orang itu, dia hanya bisa mengingatkan. Kultivator kurus itu mengangguk dan berjalan perlahan dengan jimat teleportasi di tangan kirinya. Meskipun dia acuh tak acuh terhadap peringatan Su Zimo, dia tidak berani gegabah. Dia tegang sepanjang jalan dan melepaskan kesadaran rohnya, mengawasi dan mendengarkan ke segala arah, dia siap untuk menghancurkan jimat teleportasi di tangannya dengan aktivitas sekecil apapun. Dalam sekejap mata, kultivator kurus itu sudah berada 100 kaki jauhnya dan tidak menghadapi bahaya apapun. Setelah beberapa saat, dia akhirnya sampai di depan batu yang memancarkan cahaya hijau. Lingkungan masih sunyi dan tidak ada yang aneh. Kultivator kurus merasa sedikit lebih baik dan menghela nafas lega. Dia memelototi batu di depannya dan sedikit mengernyit. Batu itu berbentuk unta dan tidak rata. Ada beberapa bulu hijau tipis di atasnya dan itu bukan lampu hijau. Kultivator kurus belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya dan berjongkok secara naluriah, ingin melihat lebih dekat. Saat itu, perubahan terjadi. Tanah terbelah dan garpu berkarat keluar dari tanah, langsung menusuk dada kultivator kurus. Segera setelah itu, batu berbentuk unta itu keluar juga, memperlihatkan wajah yang jelek dan menakutkan. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya yang berdarah dan melahap kepala kultivator kurus itu. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dengan ekspresi hilang, leher kultivator kurus itu patah dan darah segar menyembur keluar. Sebelum roh esensinya bisa melarikan diri,
kepalanya dimakan oleh monster jelek itu. Dengan beberapa gigitan, monster itu menghancurkan kepala kultivator kurus itu. Esens spirit orang itu hancur dan dia mati. Mayat tanpa kepala berlutut di tempat dengan lemah dan telapak tangan kultivator kurus mengendur secara bertahap. Bahkan sampai kematiannya, dia tidak bisa menghancurkan jimat teleportasi itu. Novelringan.com. Set, Xie Qingcheng dan yang lainnya terkejut saat melihat itu. Mereka belum pernah melihat makhluk hidup yang begitu jelek. Itu memiliki kulit hitam kehijauan dan memegang garpu besi. Kepalanya berbentuk unta dan berbulu tipis berwarna hijau. Itu memiliki ekspresi mengancam seperti hantu jahat. Monster itu memelototi Xie Qingcheng dan yang lainnya dengan mata merah. Berderak, berderak. Monster itu masih mengunyah kepala pembudidaya kurus di mulutnya dan suara giginya yang menggertakkan tengkoraknya terdengar sangat menakutkan. Darah segar mengalir di antara taringnya yang tajam. Bab 2497 Perlombaan Yaksa 2497 Perlombaan Yaksa. Xie Qingcheng dan yang lainnya merasa bulu kuduk berdiri dari tatapan monster itu. Monster ini tampaknya lebih menakutkan daripada ras Asura. Meskipun ras Asura tinggi dan kekar seperti Fiendelestial, setidaknya mereka tidak terlihat begitu menakutkan. Monster di depan mereka seperti hantu jahat yang muncul secara misterius dan bahkan bisa menipu indera semua orang. Su Zimo menatap monster itu sambil berpikir. Advertisement. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika dia melihat monster itu, ras raksasa muncul di benaknya. Meski keduanya terlihat berbeda, mereka jelek dan menakutkan dengan ekspresi mengancam seperti hantu jahat. Selain itu, metode mereka sangat kejam dan kekuatan tempur mereka sangat mengejutkan. Bahkan jika pembudidaya kurus sudah siap, dia tidak akan mampu bertahan melawan serangan itu sebelumnya. Namun, monster itu terlihat sangat berbeda dari ras raksasa. Bahkan raksasa yang paling lemah pun memiliki sayap setajam sabit. Namun, monster di hadapannya tidak memiliki sayap. Yaksa, Xie Qingcheng berseru pelan dengan ekspresi pucat. Jadi, ini ras yaksa. Su Zimo bergumam pelan sambil berpikir keras. Sebelumnya, ketika dia mendengar Xie Qingcheng menggambarkan ras yaksa, dia merasakan deja vu. Advertisement. Sekarang dia melihat ras yaksa dengan matanya sendiri, perasaan itu semakin jelas. Pada kenyataannya, selain dari penampilan mereka, ada perbedaan besar antara senjata, metode dan teknik yang digunakan oleh ras yaksa dan raksasa. Hubungan antara ras yaksa dan raksasa hanyalah pemikiran liar di pihak Su Zimo tanpa dasar apapun. Terlebih lagi, dia tahu terlalu sedikit tentang ras yaksa. Memikirkan ras raksasa, Su Zimo mau tidak mau mengingat raksasa Yu dari daratan Tianhuang. Dia mendengar bahwa raksasa Yu telah naik ke dunia atas dan tidak tahu bagaimana keadaannya. Saat itu, yaksa sudah mengunyah tengkorak kultivator kurus itu. Setelah menelannya, tiba-tiba ia menyeringai ke arah Xie Qingcheng dan yang lainnya, memperlihatkan deretan gigi merah mengerikan. Segera setelah itu, yaksa menghilang. Ini bukan teleportasi. Makhluk hidup di medan perang Asura telah mati selama bertahun-tahun. Yaksa ini dikendalikan oleh ki darah yang jahat dan tidak dapat melepaskan kekuatan dewa teleportasi. Namun, itu memang menghilang. Saat Xie Qingcheng dan yang lainnya linglung, suara Su Zimo terdengar. Hati-hati. Advertisement. Su Zimo berdiri di samping Xie Qingcheng dan ekspresinya berubah. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan menarik Xie Qingcheng ke samping. Hampir pada saat yang sama, tanah di bawah kaki Xie Qingcheng robek dan garpu besi berkarat keluar dari tanah, hampir menembus tubuhnya dengan lebar rambut. Jika Su Zimo sedikit lebih lambat, Xie Qingcheng akan tertusuk dari bawah ke atas oleh garpu besi. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Su Zimo menyelamatkan Xie Qingcheng dan melangkah maju tanpa henti. Mencengkeram garpu besi yang masuk dengan tangan kirinya, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya. Ledakan. Hentakan itu menyebabkan tanah sedikit berguncang. Suara tulang retak bahkan bisa terdengar. Su Zimo mencengkeram garpu besi secara terbalik dan menariknya ke atas. Sesosok ditarik keluar dari lumpur retak di bawah kakinya, itu adalah yaksa sejak awal. Meskipun tangan yaksa masih mencengkeram garpu besi dengan erat, tubuhnya tersungkur di tanah dan kepalanya pecah, dia tidak bisa lagi bertarung. Xie Qingcheng dan yang lainnya berkeringat dingin saat melihat itu. Yaksa ini sulit ditangkap dan melakukan perjalanan di bawah tanah tanpa ada yang menyadarinya.
Yang lebih menakutkan lagi adalah yaksa ini bukanlah makhluk hidup. Itu dikendalikan oleh ki darah jahat dan mengandalkan teknik pertempuran naluriah. Meski begitu, itu masih memiliki metode pembunuhan yang begitu kuat dan menakutkan. Jika itu adalah yaksa yang hidup, keberadaan macam apa itu? Kakak Su, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Xie Qingcheng mengucapkan terima kasih dengan tergesa-gesa dengan rasa takut yang masih ada. Ayo cepat dan tinggalkan tempat ini. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, keributan di sini seharusnya telah membuat khawatir beberapa makhluk hidup di medan perang. Memang, sebelum kalimat Su Zimo selesai, serangkaian raungan marah terdengar dari kedalaman kabut darah di kejauhan. Meskipun dia tidak bisa melihat lokasi persisnya, jelas bahwa asura lain, binatang iblis yang kuat, dan bahkan yaksa telah terbangun. Raungan semakin intensif, seolah-olah makhluk hidup yang menakutkan seperti asura ada di mana-mana. Apa yang harus kita lakukan? Heaven Immortal Yue Ying dan yang lainnya panik. Antusiasme yang dimiliki setiap orang ketika mereka pertama kali memasuki medan perang asura mendingin dengan cepat setelah melihat beberapa ahli surga abadi mati satu demi satu. Semua orang hanya ingin bergabung dan mendapatkan beberapa peluang. Namun, tidak satupun dari mereka ingin kehilangan nyawa mereka. Pangeran Qingcheng, sepertinya kita telah dikepung. Heaven Immortal Yue Ying berbisik, haruskah kita merobek jimat teleportasi dan meninggalkan tempat ini? Ini bukan masalah besar untuk mendapatkan segel. Jika kita kehilangan nyawa karena ini, keuntungan tidak akan menutupi kerugian. Xie Qingcheng mengepalkan tinjunya dengan marah. Apakah dia akan mundur saat dia masuk? Saat itu, Su Zimo berbicara, mereka yang ingin tinggal, ikuti saya dengan cermat. Cobalah untuk tidak terlalu jauh dariku dan jangan melampaui radius 100 kaki. Dengan mengatakan itu, Su Zimo mengambil langkah pertama ke depan. Xie Qingcheng disegarkan dan bergegas maju, berjalan bahu-membahu dengan Su Zimo. Heaven Immortal Yue Ying dan yang lainnya saling bertukar pandang. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka menguatkan diri dan mengikuti. Memang, semua orang merasa malu untuk pergi sekarang. Meskipun mereka mengikuti di belakang Su Zimo, semua orang mengeluarkan jimat teleportasi mereka untuk berjaga-jaga. Mereka mencengkeramnya di telapak tangan, bersiap untuk merobeknya kapan saja dan melarikan diri. Su Zimo menuju ke arah yang benar. Namun, di sepanjang jalan, dia sering menyimpang dari lintasan aslinya. Kadang-kadang, dia akan berjalan ke samping dan berputar sekali lagi, seolah-olah dia sedang menghindari sesuatu. Tidak ada pola untuk dibicarakan. Seolah-olah Su Zimo melakukan semuanya dengan santai. Meskipun semua orang bingung, mereka tidak berani meninggalkan grup sendirian. Yaksa lain baru saja muncul. Kali ini, yaksa tiba-tiba menembus kabut darah dan turun dari langit, menerjang ke arah semua orang. Namun, sebelum yaksa dapat menyentuh tubuh semua orang, kepalanya ditusuk oleh ki pedang pembantai surga yang dilepaskan oleh ujung jari Su Zimo dan mati sepenuhnya. Kali ini, semua orang masih lengah. Yaksa ini berbeda dari yang sebelumnya. Meski sama-sama mengancam, yaksa ini memiliki sepasang sayap daging tipis di bawah tulang rusuknya yang menghubungkan lengan dan kakinya. Turun dari langit, itu seperti kelelawar raksasa. Setelah perubahan seperti itu, semua orang memilih untuk mengikuti di belakang Su Zimo. Tidak ada yang berani melampaui 50 kaki, apalagi 100. Anehnya, setelah setengah hari, raungan yang awalnya mengamuk di sekitarnya tumbuh semakin jauh dari semua orang dan berangsur-angsur memudar. Meskipun mereka menemui beberapa penyergapan di sepanjang jalan, tidak banyak makhluk hidup yang menghentikan mereka, hanya ada satu atau dua. Selanjutnya, Su Zimo memperingatkan semua orang terlebih dahulu setiap kali mereka akan menghadapi bahaya. Jika semua orang bersiap dan bergabung, mereka akan dapat membunuh bahaya tak lama kemudian dan terus maju. Sehari berlalu dan semua orang tidak menemui bahaya besar di sepanjang jalan. Tidak ada penghalang besar-besaran oleh banyak asura, binatang iblis atau yaksa di sepanjang jalan. Seolah-olah semua orang lolos tanpa cedera dari pengepungan makhluk hidup yang kuat seperti ras asura di bawah pimpinan Su Zimo.